Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu guru SMP Mutua Tepus. Hormati. Berikut akan saya coba buatkan tutorial ya bagaimana cara menginput nilai harian kita, nilai ulangan kita ataupun nilai tugas kita ke dalam aplikasi Erapor ya. Baik, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka tautan link ya, tautan link yang dibagi oleh operator. Sebagai contoh, kemarin sudah saya bagi, linknya adalah smp-2tepus.sch.id 2679. Ini untuk Erapor kelas 8 dan 9. Kemudian satu lagi SMP Muh 2 Tepus, satu lagi adalah yang 7252.27252. Ini khusus untuk yang kelas 7 sekolah penggerak. Nah, kita di sini akan bahas dulu yang kelas 8 dan 9. Untuk yang kelas 7 sudah ada panduan tersendiri. Nah, setelah masuk halaman login seperti ini, Bapak Ibu tinggal masukkan user dan password yang sudah diberikan oleh operator. Ya, sebagai contoh di sini saya akan coba menggunakan ya akunnya Pak Sagi Yanto misalnya. Oke. Kemudian untuk kata sandi ini defaultnya adalah 1 2 3 4 5 6. Kita coba tampilkan. Pilih kurikulum sekolah adalah 2013 paket. Pilih level pengguna. Ini berarti kita sebagai guru. Setelah isian ini terisi semua, Bapak Ibu tinggal login, tinggal masuk. Nah, nanti ada apa ini namanya? Ada tampilan awal beranda mapel apa yang Bapak Ibu ajarkan ya, dan mapel apa. Di sini sebagai contoh Pak Sagi mengajar seni budaya dan bahasa Jawa ya. Walaupun mungkin pada intinya nanti soalnya yang seni ini diajar oleh Pak David dan Pak Muk ya. Nah, nanti untuk Pak David dan Pak Muk untuk seni saya coba buatkan perencanaannya. Kalau misalkan tidak sesuai, bisa Bapak Ibu edit ya, bisa Bapak edit sendiri. Oke, di sini ada sudah Pak Sagi sudah membuat perencanaan yaitu untuk mapel bahasa Jawa yang sebetulnya ini sudah dihandle oleh Bu Eka ya kalau salah. Ya, Bu Eka yang kelas 9. Ya, ini. Jadi sudah ada perencanaan, sikap spiritual itu ada 6, sosialnya ada 6, jumlah perencanaan pengetahuan cuma 1 nilainya. Kemudian diterapkan juga hanya juga 1. Ini sebenarnya sedikit sekali. Minimal 2 harusnya ya. Oke. Masa nggak mungkin kan selama 1 semester ulangan cuma 1 kali kan sebenarnya juga nggak mungkin. Ya, minimal 2 atau 3. Oke. Setelah ini, nah ini ada keterangan. Andainya belum ngisi sama sekali ya 000 seperti ini. Ya, kalau belum input juga akan keterangan belum input, belum kirim ataupun juga belum proses. Nah, langkah pertama adalah Bapak Ibu rubah password kalau mau yang rubah password. Kalau tidak mau merubah password ya sudah biarkan saja atau diabaikan. Yang kedua, masuk ke data kompetensi dasar. Setelah masuk data kompetensi dasar, ya, Bapak Ibu pilih ya, mau pakai kurikulum nasional, penyederhanaan Balitbank, ataukah mandiri. Maksudnya mandiri berarti kita membuat KD sendiri. Nah, di sini kita pakai kurikulum nasional. Kemudian pilih mapelnya. Karena di sini saya ambil seni budaya. Oke, saya ambil seni budaya. Nah, Bapak Ibu edit ya. Di sini bisa edit ya, edit data kompetensi. Nah, Bapak Ibu lihat ya, di sini ada kompetensi pengetahuan. Gitu. Terus ada kelasnya, kelas berapa, semester 1, kodenya apa. Nah, untuk yang kelas 7 Bapak Ibu abaikan saja. Artinya kelas 7 itu tidak kita pakai
ya, karena kita kelas 7 kita pakai rapat yang sekolah penggerak, khusus sekolah penggerak. Nah, Bapak Ibu fokus di yang kelas 8. Berarti dimulai dari urutan nomor urutan nomor 33 ini. Nah, seandainya, oh ya, ini kodenya ya. Kode ini MSRP, artinya ini seni musik. Ini RP berarti seni rupa. Karena kita kan di tempat kita hanya seni musik dan seni rupa. Jadi kita ambil dua saja. Yang seni-seni ini TT, seni tari atau tata apa, kalau satu lu TT kurang tahu ya. Seni tari atau seni lainnya tidak dipakai ya. Nah, ini kita langsung ke kelas 8. Misalkan KD ini diajarkan tidak? Ya, saya buat aktif aja dulu, yang tahu kan yang mengajar seni maupun seni musiknya. Kemudian kelas 8 semester 1 ya. Jadi kalau angka 1 ini semester 1, MS ini RP ini berarti mapel seni rupa ya. Kemudian ya, Bapak Ibu cek juga ini jangan sampai kelebihan kalimat. Kemudian di kelas 8 semester 2 musik rupa, seni musik, seni rupa ya, ini yang akan ditampilkan nanti di rapot. Nah, yang ini yang TR dan TT karena kita tidak mengambil tari dan seni-seni lainnya, di sini saya tidak aktifkan ya. Oke. Terus jika dirasa terus ya sampai ke kelas 9. Kalau Bapak Ibu ngajar sampai kelas 9 ya sampai kelas 9. Terus dicek semester 1 dan semester 2 aktif aktif aktif. Kalau sudah jangan lupa klik simpan. Oke, data kompetensi berhasil dirubah. Nah, setelah tadi mengedit data kompetensi dasar, di sini selanjutnya Bapak Ibu melakukan perancangan penilaian. Ya, di sini ada empat perencanaan, yaitu perencanaan nilai pengetahuan, perencanaan nilai keterampilan, ya, perencanaan nilai sikap spiritual, dan perencanaan nilai sikap sosial. Nah, kita satu-satu dulu ya, satu-satu dulu dan per kelas. Jika Bapak Ibu ngajar kelas 7, 8, 9, berarti Bapak Ibu merencanakan untuk kelas 7A, 7B, 8A, 8B, 9A, dan 9B. Mari kita rencanakan dulu. Saya ambil contoh, misalkan seni rupa itu dari kelas 8 ya. Kelas 8 A, mapelnya adalah seni budaya ya. Ini untuk seni rupa ya. Nah, jumlah penilaiannya ada berapa? Usahakan jangan satu ya. Kita ambil minimal 2 atau 3 karena tidak mungkin dalam satu semester hanya mendapat satu nilai ya. Tidak mungkin hanya dapat satu nilai. Itu nanti impossible banget jika seandainya pusat mengetahui lah kok ini hanya gurunya hanya menilai satu kali ya, sangat-sangat impossible. Nah, kita ambil minimal adalah dua penilaian ya, dua penilaian atau dua penilaian itu berarti bisa apa namanya, penilaian penilaian ulangan harian maupun tugas ya. Oke, nah nanti akan muncul ada kelompok penilaian, ada bobot penilaian, dan juga nama penilaiannya. Di sini saya ambil kelompok penilaiannya adalah untuk tes tulis yang P1 dan P2 ini adalah tugas ya. Tugasnya Pak Ibu. Nah, karena di sini tadi adalah saya ambil yang seni rupa alias Pak David ya. Jadi saya ambil yang KDRP. Nah, misalkan ini memahami unsur prinsip teknik dan prosedur penggambaran model. Misalkan ini diujikan. Oh, ini ulangan atau tugas. Kalau ulangan dicek ulangan. Langsung saja ya. Kemudian kalau sudah tidak ada lagi, nah ini tadi misalkan 32 lagi RP. Memahami prosedur ini adalah tugas. Klik saja, klik di sini. Nah, sudah ya. Berarti cuma dua ini yang kita isi. Ya, dua ini setelah itu klik simpan. Apakah Anda yakin? Oke, silakan klik. Ya, kemudian klik oke. Bagaimana kalau dengan yang seni musik? Oke.
sekalian 2 ya. Itu untuk yang profit dulu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Tadi kelas 8A sudah ya. Bagaimana caranya ngopi ke kelas 8B? Kelas 8B tinggal copy saja. Copy rencana pengetahuan. Ya. Asal ya ini, kelas asal perencanaan. Karena tadi kita sudah membuat di kelas 8A, maka kelas asalnya di 8A. Mata pelajarannya adalah seni budaya dan kelas tujuannya adalah kelas 8B. Oke, setelah data ada, silakan Bapak Ibu klik copy data rencana penilaian pengetahuan. Oke, sudah selesai. Kemudian, berarti kelas 8A dan 8B sudah kita buat rencana penilaian pengetahuan. Selanjutnya yang belum adalah kelas 9A dan 9B. Kita pilih seni budaya. Belum ada perencanaan. Nah, di sini berarti tadi kita tambah ya. Ini apa namanya? Copy rencana penilaian. Yang berarti yang kedua tambah rencana pengetahuan ya. Kita pilih kelas 9A. Kita pilih mapelnya seni budaya. Kita buat penilaiannya apakah akan ulangan harian saja ataukah dengan tugas. Ya, kalau ulangan harian saja berarti hanya satu penilaian. Itu ya. Oke, pilih tes tulis. Misalkan ini kelas 9 kita ambil seni musik ya. Seni musik misalkan memahami teknik pengembangan ornamentasi lagu vokal solo. Ini ulangan harian. Terus yang musik lagi 32 musik ini memahami teknik pengembangan ornamentasi lagu kelompok vokal. Nah, sudah. Jadi sudah ada 2, kita simpan. Oke. Sudah ya. Nah, maka kelas 9A sudah kita buat apa namanya? Perencanaan. Yang belum adalah kelas 9B. Kita copy lagi rencananya. Pilih kelas. Kelas tujuannya adalah kelas 9A. Mapelnya itu tadi seni budaya. Kelas tujuan ini tadi kelas 9B. Maaf ya tadi yang atas kelas asal. Setelah itu kita copy data rencana penilaian pengetahuan. Oke, perencanaan kita sudah selesai ya. Untuk pengetahuan. Kita cek ya di sini apakah sudah masuk. Oke. Seni budaya kelas 8 sudah masuk pengetahuan. Kelas 8B juga sudah masuk 2 ya jadi penilaiannya. Kemudian kelas 9A sudah masuk 1, 9B juga sudah masuk. Berarti tinggal kita merencanakan yang keterampilan. Masuk lagi ke rencana penilaian, kemudian ke rencana nilai keterampilan. Ya, kita buat satu persatu lagi. Pilih kelas 8A, pilih mapel misalkan seni budaya. Penilaiannya, nah, keterampilan itu ada praktek, produk, portofolio atau sebagaimanapun. Bapak Ibu tinggal pilih anak itu nanti akan seperti apa ya. Tugasnya itu apakah praktek, ya, apakah membuat produk atau teknik lain atau portofolio mengumpulkan tugas-tugas yang sudah ada. Kita ambil satu saja ya. Contoh kelompok atau teknik penilaian kita ambil di sini kita misalkan kita ambil seni rupa dulu dari kelas 8 ya. Seni rupa itu adalah misalkan produk ya, kita ambil produk karena menggambar ya. Gambar atau project ya. Kita ambil project ya, ini project. Nah, kita ambil seni rupa menggambar model. Oke, 1. Kemudian yang KD42 yang RP menggambar ilustrasi manual. Oke. Setelah itu kita simpan. Ya, selesai untuk kelas 8A. Jangan lupa kita copy lagi ke kelas 8B agar kita tidak sering. Kelas asalnya adalah 8A, mapelnya itu adalah seni budaya. Kelas tujuannya kita masuk ke kelas 8B. Klik copy data perencanaan. Oke. Selesai ya. Tambah lagi perencanaan untuk yang kelas 9. Kita ambil
kelas 9A, mapel seni budaya, penilaian 1 aja. Kita ambil penilaiannya misalkan di sini praktek, karena seni musik kan kebanyakannya praktek ya. Musik misalkan ornamen lagu solo, ya diklik saja, kemudian KD 42-nya juga sama. Klik, silakan klik simpan. Kemudian oke. Ya, tunggu sampai reload sempurna. Oke, proses simpan berhasil. Klik OK. Ini tergantung dari sinyal internet kita ya Bapak Ibu. Oke, berarti penilaian pengetahuan sudah, keterampilan juga sudah, tinggal kita perencanaan untuk sikap spiritual. Ya, klik. Kita pilih kelasnya, tadi kelas 8A. Kemudian mapelnya seni budaya. Nah, sikap yang akan dinilai oleh kita ya, sikap anak terkait spiritual yang akan dinilai oleh kita, Bapak Ibu tentukan sendiri. Misalkan nih ada berdoa, jalankan ibadah, beri salam, bersyukur atas nikmat dan karunia Tuhan, mensyukuri kemampuan manusia, bersyukur ketika berhasil melakukan suatu, tawakal, memelihara hubungan baik sama umat manusia, bersyukur, menghormati orang lain. Jika Bapak Ibu mau semua dipakai, silakan. Atau mau dipilih beberapa juga silakan. Di sini saya ambil saja yang sering saya nilai ya. Anak itu berdoa, kemudian memberi salam jika masuk kelas, kemudian eh, bersyukur ya, misalkan ini, atau melihara hubungan baik sama umat, atau menghormati orang yang menjalani ibadah. Nah, kalau cukup 2 silakan, tapi kalau untuk 3 saya ambil dengan bersyukur saja ya. Kemudian klik simpan. Oke, kita klik OK. Oke, berhasil untuk kelas 8A. Sekarang kita kopikan ya, copy saja sikap spiritual ini ke semua kelas ya, ke semua kelas karena kan tidak mengandung KD. Jadi kalau tidak mengandung KD bisa kita copy ke semua kelas. Ya, kita pilih kelas 8B ya. Masih loading, ini internetnya lemot di rumah. Ya. Kemudian pilih mapel seni tadi ya. Kemudian kelas tujuan. Oh maaf, kelas asalnya dari kelas 8A. Mapelnya ini seni budaya ya. Seni budaya ya. Kelas tujuannya adalah kelas 8B. Oke. Setelah itu silakan klik copy data rencana penilaian sikap spiritual. Klik OK. Oke, selesai. Nah, kita pilih lagi tadi kelas asal 8A. Tadi kelas 8B sudah selesai ya. Berarti kita tinggal ke kelas 9A. Kita copy lagi ya. Oke. Ya. Oke. Lanjut lagi ke kelas 9B. Kelas asal tadi 8A. Seni budaya. Kelas asalnya 9B. Kemudian copy rencana dan oke, selesai. Jadi untuk book sikap spiritual kita sudah selesai melakukan perencanaan. Lanjut ke sikap sosial. Ya. Pilih kelas mapping, kita kelas ambil 8A. Mapelnya seni budaya. Nah, sikap apa yang akan kita nilai? Ya, di sini ada jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, percaya diri dan peduli. Kita ambil misalkan jujur ya. Kemudian disiplin. Kemudian percaya diri atau dan tanggung jawab. Nah, ini silakan Bapak Ibu sesuaikan aja dengan penilaian sehari-hari ya. Kemudian klik simpan. Oke. Ya, oke. Nah, setelah itu Bapak Ibu tadi sudah membuat yang kelas 8A.
tinggal di copy rencana sikap sosialnya ke kelas lain ya. Kelas asal perencanaan ya, kelas asal ya tadi yang kita buat adalah kelas 8A, kemudian mapelnya tadi adalah seni budaya, kelasnya adalah kelas 8B, ini kelas tujuannya. Oke, copy data perencanaan. Oke, selesai ya. Kemudian untuk kelas 9A kita pilih lagi 8A, mapel seni budaya, kelas tujuan 9A. Copy lagi data perencanaan. Oke, selesai. Terus kelas ini 8A, kelas asal ya. Kemudian mapel seni budaya, kelas tujuan kelas lain 9B. Copy data perencanaan. Oke. Berarti sampai sini kita sudah selesai melakukan perencanaan baik nilai pengetahuan, keterampilan, sosial maupun spiritual. Lanjut yang terakhir kita melakukan bobot terhadap PH, PTS dan PAS. Kita ambil kelas 8A, mapel seni budaya. Nah, kita ambil bobot. Ya, misalkan untuk bobot PH berapa itu tergantung Bapak Ibu ya. Kalau defaultnya adalah 211. Ya, jadi untuk PH ini 2, PTS itu 1 dan PAS itu 1. Bapak Ibu bisa memodifikasi sendiri silakan. Sesuaikan dengan kriteria yang Bapak Ibu gunakan ya. Di sini kita pakai default ya, 211 setelah itu simpan. Oke. Jangan lupa copy juga. Copy rencana bobot ke kelas lain. Kelas asal kelas 8A, mapelnya seni budaya, kelas tujuannya kita ambil 8B, copy. Oke. Ya. Oke. Ya. Kita kopikan lagi ke kelas 9A. Kita ambil 8A, seni budaya, kelas tujuannya adalah kelas 9A. Kita copy. Oke. Yap. Satu lagi ya, kelas 9B. Ya, kelas 9B. Copy. Oke. Ya, selesai. Ya. Tugas kita dalam melakukan perencanaan berarti sudah selesai. Ya. Setelah melakukan rencana penilaian, nah di sini selanjutnya Bapak Ibu adalah melakukan input data dan nilai. Nah, inputnya ada banyak. Jadi ada input nilai pengetahuan, ada input nilai remedi pengetahuan, kalau ada remedi ya. Ada input nilai keterampilan, input nilai sikap spiritual, dan sikap sosial, dan juga input nilai PTS dan PAS. Ya, ini satu persatu boleh. Ya, saya ambil yang pengetahuan. Contoh ya, ini kelas 8A, mata pelajaran seni budaya. Penilaiannya, nah tadi kita melakukan 2 penilaian, jadi ada P1 dan P2. Ingat ya tadi P1 kita melakukan ulangan harian dan P2 itu adalah tugas. Oke, kita ambil P1 ya, kita berikan nilai. Misalkan ya, ini ya hanya boleh angka 100, misalkan 70, terus ini 90 ya, atau mungkin 85 ya. Terus diisi sampai nilai anak terisi ya, 75 atau 76, kemudian 77, 78, 80, misalkan gitu ya. Kalau sudah selesai, Bapak Ibu bisa simpan. Ya, ini hanya sebagai contoh aja. Untuk Pak David nanti diedit ya, edit lagi, edit nilainya atau input ulang. Nah, ini sebagai contoh aja. Misalkan 88, 89, 90, 76 misalkan ya. 56, 87, 76, 90 misalkan ya ini. Oh, jangan coba. Misalkan aja 76, 67, misalkan, maaf ini 90, oke, 90, F67, Maran misalkan 5 dan sebagainya. Ramid Baskoro, Rega, Sakdia misalkan 89, Kafitri misalkan 80, Sarjilah 87, Septriana 89,
Siska misalnya 89, Temi misalnya ambil aja 70 gitu ya, Rio 8, Toro misalkan yang dapat 65, Vera 90 ya. Nah, sudah terisi semua, Bapak Ibu klik simpan ya, klik simpan ya. Saya nggak akan nyimpan ini, nanti takutnya malah yang pemilik mapel seni tes nanti kalau nilainya bagus-bagus ya. Oke, setelah itu klik simpan, nanti akan ada notifikasi sudah tersimpan. Jika ini sudah tersimpan, Bapak Ibu bisa masuk lagi ke penilaian yang kedua ya. Nah, Bapak Ibu isi seperti tadi, kemudian klik simpan. Kemudian yang kelas 8B ya, 8B jangan lupa juga kita pilih mapel seni budaya, penilaian juga ada P1. Nah, jangan lupa ya, jadi setiap kelas Bapak Ibu lakukan penilaian. Ini diisi semua, kemudian klik simpan ya. Kemudian kelas 9A ya. Kelas 9A pilih juga mapelnya yang lain. Ada berapa penilaian untuk kelas 9A? Satu kalau tadi ya. Maka silakan diisi. Ya. Nah, karena ada 2 KD, ini tadi kita KD 31, nilai berapa? 32, nilainya berapa? Ini ya. Oke. Kalau sudah selesai, jangan lupa klik simpan. Karena kalau tidak klik simpan, nanti nggak akan tersimpan. Nah, jika sudah menginput semua nilai dan semua kelas sudah terisi, ya, Bapak Ibu, setelah itu input nilai keterampilan. Ini juga per kelas. Misalkan di kelas 8A, kita mulai kelas 8A dulu. Mapel seni, hanya satu penilaian, misalkan hanya praktek atau project ya. Nah, ini Bapak Ibu nilai. Ya, isi sampai selesai, kemudian simpan. Begitu pula untuk kelas 8B. Ya. 8B Bapak Ibu isi ya, kemudian simpan. Ya. Setelah selesai semua sampai kelas 9B diisi, jika mengajar kelas 7, 8, 9 ya, selesai semua, silahkan lanjut ke sikap spiritual. Nah, Bapak Ibu tinggal mengisi, pilih kelas 8A, mapelnya seni budaya. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal isi. Baik, ya berdoa baik atau tidak, misalkan sangat baik ya. Beri salam ya, sangat baik. Bersyukur baik. Atau kalau nggak mau edit ya tinggal simpan saja langsung. Klik simpan. Ini kelas 8A. Lanjut ke kelas 8B. Begitu seterusnya sampai ke kelas 9B atau kelas terakhir ya. Kemudian ada sikap sosial. Bapak Ibu tinggal pilih, klik kelas 8A. Mapelnya adalah seni budaya. Seperti tadi, jujur, apakah baik atau sangat baik dan sebagainya. Kalau sudah merasa sesuai sesuai yang Bapak inginkan, tinggal diklik simpan. Kemudian ada input nilai PTS dan PAS. Ya, pilih kelas 8A ya, mapel apa seni budaya. Nah, inputlah nilai PTS-nya di sini ya, dan nilai pasnya di sini. Jadi langsung dimasukkan saja. Jika sudah ya, simpan ya, dan ganti ke kelas selanjutnya. Gitu ya. Lanjut sampai ke kelas selanjutnya. Jika sudah semua, Bapak Ibu bisa apa namanya? Lihat pengolahan nilai. Nah, diklik di sini nilai pengetahuan ya. 8A mapelnya seni budaya. Nah, ini nanti kalau sudah ada penilaiannya, di sini sudah ada nilainya. Karena ini saya belum bisa masukkan ya, karena belum punya nilai. Yang punya nilai adalah gurunya. Pengolahan nilai KD ini kalau sudah ada, nanti sudah masuk, rapotnya juga sudah masuk, nanti otomatis akan mulai rapot. Kalau sudah, dicek juga nilai keterampilan ya. Pilih kelas 8A ini ya, misalkan seni budaya. Ini juga sama, project perkadinya juga ada, dan nilai rapornya juga ada. Setelah itu kita bisa lihat grafik nilai siswa seperti apa. Contoh yang kelas 8A, mapelnya adalah seni budaya. Nah, kita bisa menampilkan. Nah, dan yang paling penting adalah jika Bapak Ibu sudah
sudah membuat. Oh ya, sebelum kirim ya, Bapak Ibu klik proses deskripsi siswa. Ya, jadi setelah ngisi tadi ya, setelah ngisi nilai tadi, Bapak Ibu jangan lupakan untuk proses deskripsi siswa. Artinya kita membuat deskripsi untuk mapel kita. Contoh 8A, mapel seni budaya. Nah, karena di sini tidak ada penilaian, ya, jadi belum muncul nilai deskripsinya. Nanti kalau sudah kita melakukan penilaian, Bapak Ibu tinggal buat deskripsi setiap anak, ya, setiap anak dari deskripsi pencapaian mapel Bapak Ibu, ya. Setiap anak Bapak Ibu buat. Nanti kalau sudah tinggal diklik simpan dan selesai. Jika semua sudah terproses, Bapak Ibu silahkan klik kirim nilai akhir. Nah, setelah klik kirim nilai akhir ini, nilai yang ada di sini sudah tidak bisa diedit. Ya, jadi ini sudah hasil final, ya, sudah hasil final dan bisa dicetak oleh wali kelas sebagai nilai rapot yang sudah jadi. Ya, jadi sebelum klik kirim nilai akhir, berhati-hati dulu, cek apakah masih ada yang di bawah KM atau tidak, ya. Seandainya masih ada, diperbaiki dengan remedi atau bagaimanapun. Yang penting siswa dapat nilai yang terbaik. Oke, mungkin sekian dulu ya tutorial singkat atau tutorial lama ya, tutorial 5 dari saya. Maaf, akunnya yang saya pinjam ini akunnya apa ini? Ini ternyata tadi ada ya kelas 9B seni budaya keterampilan belum masuk ternyata. Oke, berarti kita belum merencanakan keterampilan di sini. Kita rencanakan dulu. Dan kelas 9B juga belum dikasih bobot. Nah, ini kan ada yang terlewat tuh. Oke, kita ambil ke rencana penilaian, keterampilan, ya. Kita copy rencana kelas 9A ya, seni budaya, dan ke kelas 9B. Kita kopikan. Ternyata tadi gagal ya. Oke, kemudian satu lagi tadi bobot kelas 9B, copy dulu. Kita ambil dari kelas 8A, mapel seni, mapel 9B. Kita copy. Oke. Ya, kita cek lagi apakah sudah berubah. Ya, sudah ya. Sudah Oh, ini belum bahasa Jawa kelas 9. Oh, bahasa Jawa belum. Bahasa Jawa berarti Bu siapa ini ya? Bu Eka ya. Bu Eka, silakan belum belum membuat bobot untuk yang kelas 9. Ya, sekian dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, maaf kalau ada pertanyaan kita bisa diskusikan di sekolah. Seandainya saya sekolah, nah saya harus di sekolah terus nggih. Mesake sing ning omah. Itu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga lancar rapotnya dan ke depan sekolah kita juga akan makin lebih baik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.